Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Malam ini kita insyaallah akan memasuki materi hadis dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau Kitab Arba'in An-Nawawi nomor hadis ke-13. Bagi yang ada kitab boleh dibuka kitabnya. Bagi yang punya aplikasi melalui HP Play Store boleh dibuka melalui HP. Bagi yang enggak ada dua-duanya boleh dibuka melalui kasyaf ya. Karena memang banyak jamaah pengajian yang udah punya kasyaf. Kita menuju kepada kitab Arba'un An-Nawawiyah atau Kitab Arba'in An-Nawawi nomor hadis ke-13. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang Allah meridai akan Anas bin Malik, khadimi Rasulillah, pembantu baginda Rasulullah dan juga anak angkat baginda Rasulullah saat beliau di Madinah. Bagi rijalul hadis ataupun sanad dari hadis ini kita ambil melalui Anas bin Malik radhiyallahu an. Jika kita mempelajari sedikit sejarah tentang Anas bin Malik selaku perawi hadis, ada beberapa amanah yang sebenarnya ingin Rasulullah sampaikan qadarullah melalui kehendak Allah atas diri Anas. Anas bin Malik saat Rasulullah sampai, begitu beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, memasuki kota Madinah di hari kedua Rasulullah di kota Madinah, datang seorang wanita tua. Nama wanita tersebut Ummu Sulaim. Nama beliau Ummu Sulaim. Dia membawa seorang anak masih belia. Kemudian dia menjumpai Rasulullah setelah memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Rasulullah menjawabnya. Kemudian Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, aku adalah Ummu Sulaim. Aku bukan dari Bani Nadir yang bisa memberikan 100 hektar ladang kurma untuk membantu agama Allah. Aku bukan dari Bani Naqib yang bisa memberikan 100 ekor unta untukmu berjuang di jalan Allah. Aku seorang janda yang miskin papa ya Rasulullah. Aku tak punya apa-apa, tapi aku tak ingin namaku tercatat sebagai orang yang tak mau membantu agama Allah. Yang aku punya adalah seorang anak ya Rasulullah. Namanya Anas. Usianya 10 tahun. Kuserahkan dia kepadamu ya Rasulullah. Kuwakafkan dia kepada agama Allah. Jika engkau butuh sesuatu, minta dia untuk mengambilnya. Jika engkau butuh air atau butuh orang yang menggosokkan badanmu saat engkau mandi, minta anakku ini yang melakukannya ya Rasulullah. Namanya Anas ibnu Malik. Doakanlah kebaikan untuknya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengusap kepala Anas ibnu Malik di usia 10 tahun seraya mengangkat tangan. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ya Allah, perbanyak keturunannya. Dari 3 doa itu, 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Anas merupakan 3 sahabat yang paling terakhir Allah wafatkan. 1, karena Rasulullah berdoa panjangkan umurnya. Kemudian Rasulullah berdoa mudahkan rezekinya.
Di Arab Saudi di masa Rasulullah, sebelum ada blower untuk bisa membuat perkawinan vegetatif kepada kurma-kurma, di Arab Saudi kurma dalam setahun berbuah cuma sekali. Tapi berkah doa Rasulullah, kurma Anas ibni Malik di masa Rasulullah setahun berbuah 2 kali. Karena Rasulullah berkata murahkan rezekinya. Kemudian kalimat ketiga, perbanyak keturunannya. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahabi dijelaskan, Anas ibni Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak keturunannya, anak cucunya sampai 100 orang. Ketiga-tiga dari doa Rasulullah itu makbul, dibuat oleh Allah untuk Anas. Iktibar sebagai kita yang bisa kita ambil sebagai tarbiyah pendidikan, kalau punya anak, satu wakafkan untuk Allah. Ya Ustadz, aku punya anak cuma satu-satunya Ustadz. Ini pula masalahnya kan. Kalau masih ada istri buat lagi, udah selesai. Jangan dibahas panjang-panjang. Punya anak 3, udah wakafkan dia di jalan Allah. Guru kita Ustadz Abdul Somad, kakeknya yang wakafkan. Anak ini Abdul Somad, kuwakafkan dia di jalan Allah. Sehingga beliau dipesantrenkan, disekolahkan ke agama, sampai sekarang beliau aktif di dakwah. Nah, kita yang punya anak lebih dari 1, sisihkan 1 untuk wakafkan di jalan Allah. Karena betapa banyak kita yang punya anak berjejer. Bahkan kita juga adalah anak. Wafat orang tua kita, meninggalkan anak 7 orang. Tapi yang jadi imam sholat orang tua kita, sholat jenazahnya, itu Pak Imam. Yang mandikan orang tua kita, itu perangkat desa yang ditunjuk oleh Pak Imam. Betapa enggak punya otaknya seorang anak apabila itu terjadi. Itu kesalahan siapa? Bukan kesalahan si anak, tapi kesalahan orang tua tidak bisa memanage pendidikan untuk anak. Jadi riwayat pertama dari rijalul hadis ataupun sanadiyah hadis yang kita ambil adalah riwayat dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, bahwa beliau adalah seorang sahabat Rasulullah, putra dari Malik, anak tercinta dari Ummu Sulaim. Usia 10 tahun dia diserahkan, diwakafkan oleh ibunya untuk menjadi khadim tu Rasulullah, pembantu Rasulullah. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, selaku iktibar bagi kita kalau punya anak, wakafkan dia di jalan Allah, lemparkan dia ke dayah. Setelah dilempar diurusi, jangan nggak diurusi. Pantas anak, Ustadz, anak saya Ustadz, saya kirim ke dayah Ustadz, belum 2 bulan udah pulang Ustadz. Begitu dikirim ke dayah, cukupi kebutuhannya. Ini ngirim doang, nggak dicukupi kebutuhannya, awak aja pulang, nggak usah dia. Nah, kucukupi kebutuhannya. Lihat dia, nak, ada perlu apa? Perlu kitab, ada perlu apa? Nah, semua tanyain, ini tidak. Dia tak pegah tayuti badayah getik segai hana ke kalian, wajar diwo. Nah, makanya rutin jenguk, wakafkan dia di jalan Allah. Ada Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kita sambung pada materi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak dianggap beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga bahwa dia mencintai bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita translate menurut EYD, ejaan yang disempurnakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya yang seiman
sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Penegasan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan dinukilkan oleh beberapa imam muhaddisin, salah satunya adalah Sahih Al-Bukhari dengan nomor hadis ke-13. Rasulullah menekankan iman itu dianggap ada saat seseorang mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Selama kita belum mencintai saudara kita yang seiman sama seperti mencintai diri kita sendiri, kalau itu belum terjadi, la yu'minu, maka kita tidak dianggap sempurna beriman. Lalu kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ada kawan yang tiba-tiba sakit, kita malah doakan cepat mati. Itu berarti nggak ada iman, itu bacut-bacut tahu Yahudi ya. Nah, ini bukan kenyataannya, ini contoh. Contoh. Nanti dikaitkan ke kenyataan susah pula awak gitu kan. Tapi betul, ada kawan yang sakit, bukan di depannya didoakan sembuh, di belakangnya pakenhan baru mentang mati. Jangan kurang ajar sampai segitunya. Ada kawan beli kendaraan baru, di depannya manis, di belakangnya pasti pera tuyul nih 2 kandang. Jangan. Ada kawan buka usaha, udahlah dia nggak mau beli di sana, kawan mau beli pun dihalang-halang, hana mangat beka beloh deh. Jangan. Itu paling pantang loh. Kenapa? Itu kejadian di kampung kita, di tempat kita, bahkan di hampir semua jamaah kaum muslimin muslimat. Saudara dapat nikmat, dia yang kena demam. Saudara yang Allah berikan nikmat, dia yang kepanasan. Itu kejadian. Lalu pertanyaannya, hampir semua kita loh, hampir semua kita demikian. Nah, lalu pertanyaan yang ingin kita bahas malam ini bukan materi hadis, karena kenyataannya keimanan kita diragukan. Kalau besti kita dapat kebaikan dari Allah, kita puji dia di hati kita, ya Allah kok aku nggak dapat, kok dia aja ada. Diragukan keimanannya. Itu kalau besti. Kalau musuh kita atau orang yang nggak baik dengan kita yang dapat nikmat, kita pun mikir kenapalah dia ya Allah bukan aku. Lalu kita mencari-cari keburukan, kira-kira dari mana dia dapat ini, menyelidik. Tugas intel pindah ke kita. Kenapa? Karena kita dalam analogi perbandingan yang disampaikan Rasulullah, la yu'minu ahadukum, bukan tidak beriman secara lafdhiyah, tetapi laisa min akmalil iman, tidak sempurna iman kita apabila ada hal seperti itu dalam hati kita. Lalu pertanyaannya, jawab jujur masing-masing sendiri. Hana payah tengok jaro, ilung na tengku hana payah. Kira-kira kita memiliki sifat itu tidak? Pasti. Enggak usah masyarakat biasa, kami para guru pun kadang-kadang sempat terpikir sifat kayak gitu. Lalu yang masalahnya di mana? Ini pertanyaannya, dan ini yang jadi pusat inti yang harus kita bahas. Masalahnya di mana? Sehingga kita mengaku diri kita Islam, kita mengaku kita beriman kepada Allah, tapi kita masih enggak senang kalau orang lain dapat nikmat, sementara kita enggak mendapatkannya. Masalahnya di mana? Itu yang akan kita bahas. Tujuannya, dengan mengetahui masalahnya, maka insya Allah kita akan lebih mudah membersihkan diri, menyikapi agar kita tidak sampai demikian. Bagi jamaah pengajian ibu-ibu, anggap ini sebagai pengulangan. Bagi orang tua kami, anggap ini sebagai sharing untuk sekedar mengkhabarkan, bukan menggurui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dituliskan salah satunya dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 223.
Nama kitabnya Sahih Al-Muslim, nomor hadis 223. Ini jadi jawaban kenapa kita mengaku beriman tapi kita belum sanggup mencintai saudara kita sama seperti mencintai diri kita sendiri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tuhur syatrul iman. Redaksi pertama, at-tuhuru syatrul iman, itu redaksi kedua. Makna kalau dalam bahasa kita dipakai kalimat syatrul, bukan minal. Bersuci itu setengah daripada iman. Kalau pakai minal iman, bersuci itu bahagian daripada iman. Tapi enggak dipakai kalimat minal iman, yang dipakai syatrul iman, setengah daripada iman. Karena kalau sebagian boleh 2%, boleh 3%, boleh 20% sampai 50%. Kalau sebagian, tapi uniknya Rasulullah menyampaikan dengan kalimat syatrul iman, setengah dari iman. Bersucilah. Kemudian menyikapi hadis ini Maulana Syekh Sayyid Hasan Asy-Syazili dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus, cara mensucikan hati, kata Maulana Syekh Hasan Asy-Syazili, adalah dengan bersuci. Kemudian murid beliau Abul Abbas Al-Mursi menulis satu kitab sebagai khasyiyah atau syarah dari kitab gurunya. Nama kitabnya Al-Fadilatu Abul Abbas Al-Mursi fi Syarhil Tazkiyatun Nufus Sayyid Hasan Asy-Syazili. Dalam kitab tersebut beliau menjabarkan bahwasanya kenapa iman itu setengahnya adalah bersuci. Ini yang penting kita ingat. Sebelum berangkat kemari udah makan tadi? Kalau belum makan susah masuknya. Ini masalahnya nanti. Karena diajak mikir, Ustaz, beban perut ini terlalu besar, Ustaz. Jangan pula Ustaz ajak mikir lagi. Makanya besok-besok sebelum kajian makan dulu. Ada Abul Abbas Al-Mursi mensyarah kalam-kalam yang ada dalam kitab gurunya Sayyid Hasan Asy-Syazili. Beliau kemudian memberikan penjelasan dalam kitab syarah Al-Fadilah, kenapa iman itu setengahnya adalah bersuci. Ustaz enggak bacakan matannya lagi karena waktu kita singkat. Ditambah lagi makanan di depan, jadi enggak konsen gitu kan. Udah. Sayyid Hasan Asy-Syazili terwakilkan oleh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan begini, iman adalah bentuk akumulatif, penjumlahan dari yakin kepada Allah sebagai Tuhan, lalu setelah dia yakin maka dia melaksanakan segala perintah yang Allah wajibkan. Kemudian setelah dia melaksanakan perintah yang Allah wajibkan, dia pun menjauhi semua yang Allah larang. Itu iman. Pertama yakin Allah sebagai Tuhan, setelah yakin melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu iman. Lalu saat iman demikian, pertanyaannya, saat kita yakin kepada Allah bahwa Allah sebagai Tuhan, dan setelah kita yakin pada Allah, kita disuruh oleh Allah melakukan solat. Lalu kalau kita melakukan solat tanpa diawali bersuci, apakah sah solat? Tidak. Tidak sah solat. Itu dalam kaidah solat. Tapi sebelum kaidah solat, kita lebih dahulu diawali dengan kaidah meyakini
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan yang kusembah selain Allah dan Muhammad itu benar utusan Allah. Dalam kajian-kajian fikih kita di balai-balai pengajian, di pesantren-pesantren, kita cuma membahas najis dalam ilmu syariat. Fatalnya, belum lagi kita tamat di pesantren, kita udah keluar, sehingga bab itu terputus. Dan yang kita bawa ke masyarakat, najis itu seolah-olah cuma pada ilmu syariat. Mana najis dalam ilmu syariat? Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Mana najis ainiyah? Terbagi 3. Yang pertama mughalladah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Sementara najis hukmiyah yang ainiyahnya tidak ada tapi meninggalkan launun, raihun, wa ta'mun, warna, rasa dan bau. Itu yang kita pahami dari dulu sampai sekarang, bahwasanya najis cuma pada ilmu syariah. Padahal Abul Abbas Al-Mursi, beliau mengetengahkan dalam Islam itu 3 konsekuensi dasar ilmu. Yang pertama, al-ilmul ladzi yusahhihul aqidah. Itu kita bahas waktu bulan lalu. Ilmu yang dengan mempelajarinya maka sahlah akidah kita, disebut ilmu tauhid. Yang kedua, al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah. Ilmu yang dengan mempelajarinya ibadah kita sah, itu disebut ilmu syariat. Yang ketiga, al-ilmul ladzi tahsinuhu fil akhlaq atau fil khuluq. Ilmu yang dengan mempelajarinya maka baiklah akhlak adab kita. Dari 3 disiplin ilmu dalam Islam, 3-tiganya memiliki najis yang wajib kita sucikan. Kita bahas malam ini. Bagi yang kita di pesantren, anggap ini sebagai penambahan untuk materi kita saat menyampaikan. Bagi yang nggak pernah di pesantren, anggap ini sebagai tema untuk saling faham. Yang pertama, najis dalam tauhid atau akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan dalam Al-Quran surat At-Taubah, innamal musyriku najasun. Ada yang pernah baca ayatnya? Sering. Innamal musyriku najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dia najisnya pada syariat atau najisnya pada akidah. Contoh, waktu gempa dan tsunami melanda Nanggro Aceh Darussalam, banyak negara-negara non-muslim mengirimkan bantuan-bantuannya untuk membantu Nanggro Aceh. Bahkan bintang film sekelas Jackie Chan punya komplek perumahan Jalan ke Kaju, betul? Ya. Pertanyaannya, saat dia bersedekah, sedekah itu Allah terima atau tidak? Apa hartanya bernajis, apa badannya bernajis, atau akidahnya yang bernajis? Akidahnya yang bernajis. Sehingga Allah berkata, innamal musyriku najasun. Orang yang tidak menyembah Allah maka dia najis. Artinya apa? Apapun ibadahnya, kebaikannya, semua mardudah ilallah, tidak akan diterima Allah, karena najis yang ada pada tubuhnya bukan najis syariat, tapi najis dalam ilmu akidah. Apa? Dia menyembah selain Allah. 1. Lalu
kaidah ilmu tauhid atau ilmu akidah dilanjutkan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Najis yang ada dalam ilmu akidah juga terbagi menjadi 3. Ini kita lihat ke kita nanti. Takalan tanyo naruh lang kawannya. Kemudian yang pertama mughalladah, najis paling besar dalam akidah. Berdasarkan firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Apa itu? Yang pertama al-musyrik, yang kedua al-kafir. Kita yang di pesantren itu kenal yang namanya isim ma'rifah alif lam. Kita juga mengenal yang disebut isim nakirah. Segala sesuatu yang menyangkut dengan ingkar kepada Allah yang dipanggil dengan isim ma'rifah alif lam, maka dia masuk dalam kategori mughalladhahnya najis dalam tauhid. Siapa itu al-musyrik? Yang nyata-nyata tidak menyembah Allah. Siapa itu al-kafir? Yang nyata-nyata menyembah selain Allah. Itu mughalladah dalam ilmu tauhid. Bagaimanapun dia beribadah melakukan kebaikan, tidak satu pun kebaikannya diterima oleh Allah, karena dia mughalladah dalam tauhid. Kapan dia diterima? Saat dia mensucikan diri dari najis mughalladah dalam tauhid. Dengan cara apa? Masuk Islam, mandi masuk Islam. Masuk Islam aja nggak pakai mandi sah. Itu namanya mensucikan diri dari najis mughalladhahnya tauhid. Satu. Kemudian dalam tauhid ada yang namanya najis mukhaffafah. Menurut ta'rif dalam kitab-kitab fikih itu kan najis kecil. Najis mukhaffafahnya fikih. Nyonan dayah padung-padung rom, pak angka disiro, pak angka disiro. Dalam kitab Matan Takrib yang nabut, baulus sabiyul ladzi lam yat'am ghairil labanain dunal haulain. Betul tak? Betul. Nah, itu ta'rif dalam kitab Matan Takrib. Kencing bayi laki-laki belum minum dan makan selain ASI, belum melebihi 2 najis kecil dalam tauhid, namanya mukhaffafah. Cara mensucikannya bira'sil ma'i 'alaiha, perti'i waduh. Satu. Itu cara mensucikannya. Lalu analoginya, kencing bayi baru lahir di kain kita, bayinya laki-laki, dia belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Syarat mensucikannya percikkan air suci. Ini tidak kita percikkan air, suci tidak kain itu? Tidak. Lalu kita pakai solat, diterima tidak solatnya? Kenapa? Karena sekecil-kecilnya najis dia wajib disucikan. Lalu mana najis yang wajib disucikan dalam tauhid? Kalau yang pertama mughalladah disebutkan dalam Al-Quran dengan isim ma'rifah alif lam, maka yang di luar dari isim ma'rifah alif lam salah satu namanya isim nakirah. Hanya pakai alif lam. Contoh, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, kan asyirkun. Hadis Rasulullah, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa jampi-jampi, wat tamaim jimat-jimat, wat tiwalah ilmu pengasih, syirkun itu syirik. Selama disebut oleh Rasulullah dan dalam Al-Quran disebut dengan lafaz nakirah, maka dia adalah bagian dari najis yang mukhaffafah dalam ilmu tauhid.